Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gabriel Satria dalam channel YouTube saya. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah interior dan gaya hidup. Pada penugasan kali ini diadaptasi dari Studio Desain 3. Yang terfokus untuk analisa lifestyle dan perubahan gaya hidup eh, atau perubahan perilaku manusia yang terfokus pada kantor pelayanan umum YPAC Malang. Lanjut pada minggu 12.2a untuk ruang pelayanan berfungsi untuk melayani segala keperluan seperti pendaftaran, administrasi, dan lain-lain. Ruang ini juga tempat bertemunya pegawai pelayanan dan para pengunjung yang memiliki keperluan sehingga mereka datang ke kantor pelayanan umum yang dimiliki oleh YPAC Malang. Lalu ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal sendiri dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Lalu untuk internal dipengaruhi oleh sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Lalu untuk ruang arsip 1, ruangan ini berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengunjung yang datang untuk melakukan pendaftaran dan hanya sekedar berkunjung. Ruang arsip ini sendiri hanya bisa diakses oleh para pegawai. Lalu untuk faktor internal, maksud saya faktor eksternal, mohon maaf, ada kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, budayaan. Lalu untuk faktor internal ada sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Sama seperti ruang arsip 1, ruangan ini juga berfungsi untuk menyimpan semua data pengunjung ya, atau pasien yang akan mendaftar. Lalu ada bagian lorong belakang. Kondisi fisiknya ini semi outdoor ya, dan berfungsi sebagai jalan masuknya pengunjung ke lingkungan yayasan rehab ketika telah melakukan pendaftaran dan melakukan segala macam bentuk administrasi, baru boleh memasuki area belakang atau lingkungan dari YPAC Malang sendiri. Lalu minggu 12.2b ada ruang pelayanan. Periode timeline pada konsep desain ruang pelayanan ini menganut kontemporeri pada tahun 1980 sampai sekarang. Gaya interior yang diadopsi adalah modern tropis, yang tentunya sangat cocok untuk iklim di Indonesia. Lalu ada ruang arsip 1, sama seperti ruang sebelumnya, ruang ini menganut gaya kontemporeri pada tahun 1980 sampai sekarang. Lanjut untuk ruang arsip 2 sama dengan ruang arsip 1. Lalu untuk lorong belakang sama juga, periode timelinenya pada konsep desain lorong belakang ini menganut kontemporeri pada tahun 1980. Dan mohon maaf sebelumnya kalau beberapa gambar-gambar pada ruangan-ruangan atau area ini mengambil dari ilustrasi. Lalu lanjut ke minggu 12, ada poin 2C, terdapat analisa, yaitu analisa tentang kondisi di dalam kantor pelayanan umum YPAC Malang. Yang pertama, terdapat permasalahan. Kenapa alasan saya untuk ingin meredesain kantor pelayanan YPAC Malang sendiri, karena yang pertama adalah ruangannya yang gerah, cahaya matahari sulit masuk ke dalam bangunan, tidak adanya tempat bagi petugas keamanan, kurangnya pencahayaan di dalam bangunan, tidak ada signage bagi pengunjung tunanetra, tidak tersedia area bagi tempat kursi roda, serta tidak ada tempat duduk di lorong belakang. Lalu solusi desain saya menggunakan AC sebagai pengaman buatan. Yang kedua, menggunakan wall glass dan door glass sebagai akses cahaya matahari untuk masuk ke dalam bangunan. Yang ketiga, memberikan meja dan kursi bagi petugas keamanan,
Lalu keempat ada menambahkan lampu dengan intensitas yang aman untuk mata. Yang kelima, menambahkan guiding block di lantai. Yang keenam, memberikan area khusus bagi pengguna kursi roda. Lalu yang ketujuh adalah memberikan tempat duduk bagi pengunjung yang datang. Dan di bawah adalah gambar-gambar atau objek yang bernomorkan permasalahan dan solusi desainnya. Lalu lanjut ke ujian akhir semester. Yang pertama adalah ruang pelayanan. Terdapat dua hasil render gambar dari ruang pelayanan yang telah saya buat. Yang pertama menggambarkan suasana ketika jam pelayanan berlangsung, di mana para pegawai administrasi sedang melayani para pengunjung dengan keperluannya yang berbeda-beda. Lalu yang kedua menggambarkan ketika para pengunjung sedang mengantri untuk menunggu giliran mengurus kepentingan mereka. Lalu menuju ke ruang arsip 1. Kondisi ruang arsip 1 yang terterapi dengan semua data penting yang diantaranya ada para pengunjung maupun anak dan guru pasien dengan berkebutuhan khusus. Lalu yang gambar kedua ada kondisi ruang arsip 1 yang terterapi dengan semua data penting yang diantaranya data para pengunjung maupun anak dan guru pasien dengan berkebutuhan khusus. Ruang arsip 2 sama halnya dengan penjelasan pada ruang arsip 1. Lalu yang keempat adalah lorong belakang. Untuk render pertama atau gambar pertama adalah kondisi di mana para pengunjung yang datang tengah menikmati suasana lorong belakang yang berlangsung terhubung dengan taman yang terletak di tengah area YPAC Malang. Lalu gambar kedua adalah suasana sejuk yang nan asri tergambar nyata di luar area lorong belakang. Area lorong belakang dari sudut ini terlihat sangat apik dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada mood board. Ini adalah mood board untuk ruang pelayanan. Lalu ada mood board untuk ruang arsip 1, mood board ruang arsip 2, dan yang terakhir adalah mood board untuk lorong belakang. Dan ya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.